Luna segera menuju ke pantry untuk membuatkan minuman yang diinginkan oleh Cindy. Karena masih baru, saat tiba di pantry, Luna masih celingak-celinguk ke kanan kiri untuk mencari di mana tempat teh, cangkir, dan peralatan lainnya. Maaf, boleh aku bertanya, tempat tehnya di sebelah mana ya? Tanya Luna pada salah satu office girl yang kebetulan ada di sana. Kau office girl baru bawaan Tuan Lukas itu ya? Bukannya menjawab pertanyaan Luna, wanita itu malah balik menanyainya. Iya betul, perkenalkan aku Luna. Luna mengelurkan tangannya dengan ramah. Aku Lita, sahut wanita itu tanpa menjabat tangan Luna. Aku dengar-dengar kau sudah bersikap sombong pada seniormu di sini. Kau itu anak baru, meskipun kau masuk kerja di sini melalui orang dalam, tapi sebaiknya jaga sikapmu. Wanita itu malah menceramahi Luna. Sombong? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Aku hanya menjalankan tugasku saja, tidak lebih. Aku juga tidak berniat mencari musuh di sini. Aku niat bekerja, jawab Luna. Lihatlah, kau bahkan tidak bisa dinasehati. Jangan mentang-mentang kau lebih muda dan bawaan Tuan Lukas ya. Kau bisa berlaku sombong pada seniormu. Kau bisa punya banyak musuh di sini dan itu akan membuatmu tidak betah bekerja di tempat ini. Kata-kata Lita terdengar sangat tidak bersahabat sama sekali. Luna memutar malas bola matanya. Sudahlah, aku malas berdebat, aku masih banyak pekerjaan lain yang harus aku kerjakan. Hei, kau dengar tidak perkataanku tadi? Lita merasa kesal karena Luna malah mengacuhkannya. Ada apa ini? Jangan ribut-ribut, nanti kalau Bica dengar bisa panjang urusannya. Salah seorang office girl lain datang dan menengahi mereka. Hei culun, nih ada anak baru, kau urus dia. Beritahu padanya agar bersikap sopan dengan para seniornya sebelum dia bernasib sama sepertimu. Ucap Lita lalu pergi meninggalkan ruang pantry itu. Luna mengelus dada melihat Lita yang berlalu pergi. Untung aja dia berada di tempat kerja. Kalau di luar mungkin Luna sudah menjambak rambutnya. Gadis yang berambut hitam dan berkacamata itu mendekati Luna. Berbeda dengan Lita, gadis itu tampak lebih ramah. Kau anak baru ya? Kau harus banyak bersabar ya. Mereka memang suka seperti itu. Kalau boleh tahu siapa namamu? Namaku Selin. Gadis itu mengulurkan tangannya pada Luna. Luna pun menjabat tangannya. Aku Luna, aku office girl baru. Aku kesini disuruh Nona Cindy membuatkannya teh lemon hangat. Bisakah kau bantu aku menunjukkan di mana tempat teh, cangkir, dan yang lainnya? Selin mengangguk dengan cepat. Tentu saja, aku akan menunjukkannya padamu. Gadis itu pun memberitahu Luna di mana tempat barang-barang yang ia butuhkan. Kau harus berhati-hati pada Nona Cindy. Dia itu terkenal galak dan cerewet. Kalau dia minta sesuatu, jangan sampai salah buat. Bisa-bisa dia akan melaporkan pada Bu Ica atau ke bagian HRD langsung. Ucap Selin sambil membantu mengambil cangkir dan memberikannya pada Luna. Kelihatan sih orangnya sangat cerewet. Belum apa-apa aja dia sudah menegur rambutku. Katanya rambutku harus dicepol lah, apalah, cerewet sekali. Saut Luna sambil memanyunkan bibirnya. Selin pun terkekeh melihat tingkah Luna. Dia memang begitu, maklumnya aja. Dan satu lagi yang harus kau tahu, dia itu tidak boleh merasa tersaingi dengan wanita manapun di perusahaan ini. Tidak boleh ada yang lebih cantik darinya. Jadi tidak usah berdandan berlebihan. Dia tidak suka, jelas Selin lagi. Sampai segitunya, tanya Luna yang diaguki oleh Selin. Aneh sekali, kalau dari lahir sudah cantik, mau tidak berdandan pun cantik juga, imbuh Luna. Biasalah, dia tidak mau tersaingi. Satu perusahaan ini sudah tahu kalau dia mengincar CEO perusahaan ini. Makanya dia selalu berdandan dan berpakaian seksi untuk menarik perhatian CEO kita.
Apalagi CEO perusahaan ini kan masih lajang, tutur Selin. Luna mengangkat bahunya, ia tidak peduli akan gosip seperti itu. Itu urusannya, toh aku juga tidak kenal dengan mereka, jawab Luna dengan acuh. Oh iya, aku ke atas dulu ya, mau mengantar teh ini. Terima kasih ya sudah membantuku, nanti gajian pertama kau akan aku traktir. Selin terkekeh mendengarnya. Kalau butuh apa-apa, kau bisa mencariku. Aku bertugas di lantai 1 ini, ucap Selin. Baiklah, aku duluan. Luna pun meninggalkan ruang pantry dan segera menaiki lift untuk pergi ke atas. Ia menaruh teh pesanan Cindy ke atas meja kerjanya. Ini tehnya Nona, silahkan diminum, ucap Luna dengan ramah. Cindy yang sedang fokus pada laptopnya langsung menghentikan aktivitasnya. Ia mengambil cangkir berisi teh lemon pesanannya lalu meminumnya. Wih, apaan ini? Rasanya asam sekali. Kok sengaja mengerjaiku ya? Protes Cindy. Ia menaruh dengan kasar gelas tersebut ke atas meja. Loh, bukannya Nona pesan teh lemon hangat? Itu ada kandungan lemonnya, jadi wajar rasanya asam, jawab Luna. Tapi tidak seasam itu juga bodoh, maginya. Pergi ganti dengan yang baru, titahnya kemudian. Baik Nona, akan saya ganti, saut Luna pasrah. Ia mengambil kembali cangkir minuman tersebut dan turun lagi ke pantry. Luna pun mulai meracik kembali minuman yang diinginkan oleh Cindy. Sebelumnya ia mencobanya dulu sesendok. Menurutnya rasanya sudah pas, tidak terlalu asam dan tidak juga terlalu manis. Setelah selesai, ia pun kembali ke tempat Cindy. Ini Nona, sudah saya ganti sesuai keinginan Nona, ucap Luna sambil menaruh minuman tersebut ke atas meja. Awas kalau rasanya asam lagi. Cindy menatap tajam pada Luna sebelum mengambil minumannya. Ia baru mengangkat cangkir tersebut dan mendekatkannya ke depan bibir. Belum sempat meminumnya, ia sudah protes lagi pada Luna. Kenapa panas sekali? Tadi aku bilang kan hangat. Hangat seperti pertama kali kau membuatnya, protes Cindy. Kalau begitu diamkan aja sebentar Nona, tidak lama lagi pasti panasnya berkurang, saran Luna. Aku sudah mau minum sekarang, kau ini bagaimana sih? Disuruh membuat minuman saja tidak becus. Aku akan melaporkanmu pada Bu Ica, ancamnya. Jangan Nona, ini kan bukan persoalan besar. Sebentar lagi juga minuman Nona akan menjadi hangat, cegah Luna. Jangan mengaturku ya, kau memang tidak becus bekerja. Baru disuruh buat minuman aja tidak beres, maki Cindy. Ia pun dengan cepat menelpon Ica dan meminta wanita itu datang ke ruangannya. Ia mengadukan pada Ica kesalahan Luna yang menurutnya sangat fatal. Sejujurnya, Luna sangat kesal melihat Cindy yang menyalahkannya hanya karena hal sepele. Luna tahu, Cindy sengaja melakukan itu agar Luna dimarahi. Untung saja Ica yang sudah hafal bagaimana sikap Cindy tidak terlalu mengambil berat soal ini. Akhirnya, Luna diminta untuk minta maaf pada Cindy dan kembali melanjutkan pekerjaan sebelumnya yaitu membersihkan ruang kerja CEO. Dengan berat hati, Luna terpaksa minta maaf pada Cindy. Ia terpaksa melakukannya agar wanita itu tak memperpanjang masalah sepele ini. Hari pertamanya bekerja terasa cukup penuh tekanan. Banyak sekali yang iri kepadanya dan merasa takut tersaingi. Tapi ia bersyukur, setidaknya ia masih punya satu teman baru di sana yaitu Selin. Pulang bekerja, Luna satu bis dengan Selin. Tujuan bis mereka searah namun beda pemberhentian. Selin akan turun di halte bis yang lebih dekat dari kantor tempat mereka bekerja. Sebelum turun dari bis, Selin sempat menyemangati Luna agar besok kembali bekerja dengan semangat lagi. Bis pun kembali melanjutkan perjalanannya. Baru saja Luna ingin memejamkan mata untuk beristirahat, handphone miliknya sudah bergetar. Ada panggilan masuk dari Edward dan ia pun segera menjawabnya. Hei, kau ada di mana? Paman Lukas menjemputmu ke kantor tapi kau sudah tidak di sana. Tanya Edward dengan khawatir. Aku sudah di bis, arah pulang ke rumah, jawab Luna dengan santai. Seharusnya kau menunggu sampai Paman Lukas menjemputmu. Luna yang tadi sudah bersandar ingin memejamkan mata, kini malah menegakkan duduknya. Tidak perlu memanjakanku seperti itu. Aku kan sudah bilang, aku ingin mandiri. Aku sudah biasa naik bis. Aku tahu, tapi aku mengkhawatirkanmu.
Kalau sampai kau dapat perlakuan buruk seperti kemarin lagi, bagaimana? Siapa yang akan menolongmu? Tanya Edward yang terdengar sangat posesif. Luna pun mendesah pelan. Kau posesif sekali, seperti pacarku saja, ucap Luna dengan asal. Edward malah mendadak terdiam. Benarkah dia bersikap posesif seolah-olah dirinya adalah pacar Luna? Ia sendiri tidak menyadari mengapa ia begitu mengkhawatirkan gadis itu. Halo, Edward, kau masih di sana? Apa jangan-jangan kau pingsan setelah aku mengatakan kau pacarku? Gurau Luna sambil terkekeh pelan. Oh iya, aku masih di sini, saut Edward dengan gugup. Ya sudahlah, kalau kau memang baik-baik saja, hubungi aku lagi kalau kau sudah sampai rumah. Baiklah pacarku, aku akan menghubungimu nanti. Canda Luna lagi yang membuat Edward mengurung senyum di wajahnya. Ibu, aku pulang. Luna melepas sepatunya lalu masuk ke dalam rumah. Terdengar suara sautan sang ibu dari arah dapur. Luna pun menghampirinya. Sudah pulang? Mandilah dulu, lalu makan. Ibu sudah siapkan makanan untukmu. Ucap Lisa, ibu Luna yang saat itu tengah sibuk memotong-motong coklat batangan. Ibu kelihatannya sibuk sekali, apa ada orderan dari pelanggan ibu? Tanya Luna, ia menghampiri sang ibu lalu memeluk ibunya dari belakang. Iya, ada pesanan untuk besok pagi. Ini ibu mau siapkan dulu untuk saus coklatnya dan adonannya. Jadi, besok pagi tidak terburu-buru menyiapkan pesanannya. Jawab Lisa. Kau mandi dulu sana, kau bau keringat, gurau Lisa. Ih, tidak bau kok bu. Luna mengendus bau badannya sendiri. Sedikit asam aja baunya. Ya udah, aku mandi dulu. Nanti aku akan membantu ibu. Tidak usah, setelah mandi, makan, istirahatlah. Kau pasti lelah sudah bekerja seharian. Bagaimana hari keduamu bekerja? Teman-teman di tempat kerjamu menyenangkan bukan? Tanya Lisa sambil tetap menyibukkan diri dengan saus coklatnya. Iya, mereka semuanya baik, jawab Luna berbohong. Ia tidak mau membuat ibunya kepikiran tentangnya. Yang baik hanyalah Selin saja. Yang lain semuanya galak dan menyebalkan, imbuhnya dalam hati. Ibu senang mendengarnya, semoga kau betah bekerja di sana ya. Iya bu, ya sudah, aku ke kamar dulu ya bu. Luna pun meninggalkan ibunya di dapur dan lalu masuk ke dalam kamarnya. Melihat ibunya sedang membuat cinnamon rolls, ia teringat kalau Edward menyukai roti buatan ibunya. Karena itu, ia berencana akan mengunjungi Edward setelah makan malam untuk membawakan roti tersebut. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantunya mendapatkan pekerjaan yang layak. Selesai mandi dan berpakaian, Luna pun kembali menyusul sang ibu ke dapur. Mereka makan malam bersama sambil menonton berita di TV. Telah terjadi kebakaran di sebuah restoran besar tadi sore di Jalan Washington. Menurut kabar yang beredar, kebakaran tersebut berasal dari sebuah ledakan gas di mana dapur restoran tersebut. Mendengar berita tersebut, Luna langsung menghentikan makannya. Ia sontak menoleh ke arah TV yang menayangkan berita tersebut. Itu kan restoran tempat aku bekerja dulu. Kenapa bisa kebakaran? Ya Tuhan, bagaimana nasib karyawan di sana? Batin Luna. Ada apa? Tanya Lisa yang melihat anaknya tertegun menatap layar TV. Oh tidak ada apa-apa, saut Luna. Ia pun kembali melanjutkan makan malamnya. Dalam hati, ia bersyukur karena sudah tidak bekerja lagi di sana. Setidaknya ia terhindar dari kebakaran itu. Setelah selesai makan malam, Luna berpamitan pada ibunya untuk menjenguk Edward. Ia tidak lupa untuk membawakan sekotak cinnamon roll kesukaan pria itu. Karena sudah malam, Luna berangkat ke rumah sakit dengan menggunakan taksi. Tak lama, Luna pun sampai di rumah sakit. Ia melihat jam tangan yang melingkar di tangannya. Masih jam 8 malam. Masih ada jam besuk. Ia pun langsung pergi, menuju ke ruangan VIP tempat Edward dirawat. Saat tiba di depan pintu ruangan itu, Luna tidak langsung masuk ke dalam. Ia mengintip Edward terlebih dahulu dari celah kaca di pintu. Pria itu tampak sedang duduk melihat handphone dengan posisi membelakanginya. Luna memasang senyum jahil di wajahnya. Ia berencana akan masuk diam-diam dan mengerjai Edward. Ia pun masuk tanpa mengetuk pintu lebih dulu.
Secara perlahan ia memegang gagang pintu dan membuka pintu sesenyap mungkin. Edward yang cukup sensitif akan bahaya di sekitarnya menyadari akan hal itu. Ia tahu sedang ada yang masuk ke dalam kamarnya secara diam-diam. Namun dia tidak bereaksi apa-apa. Ia pura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Dengan mengendap-endap, Luna berjalan mendekati Edward. Saat jaraknya sudah dekat, ia hendak menutup mata pria itu dari belakang dengan tangannya. Tapi baru saja tangannya terulur, Edward dengan cepat menarik tangan Luna hingga ia hampir terjungkal ke depan. Ah! Edward langsung menyadari bahwa itu adalah tangan Luna. Ia menarik gadis itu hingga terjatuh tepat di pangkuannya. Brak! Ah, punggungku! Ringis Luna karena punggungnya terkena sandaran kursi roda Edward. Sementara Edward sendiri terasa ngilu di bagian area sensitifnya karena tertimpa bokong Luna. Bobot gadis itu lumayan juga rupanya. Ih, kau ini kenapa pakai acara membantingku segala sih? Lihat itu, kotak rotinya jatuh ke atas tempat tidur kan? Protes Luna sambil memukul lengan Edward. Salah siapa? Salah sendiri kenapa masuk mengendap-endap, jawab Edward. Aku kan mau memberikan kejutan padamu, tapi ternyata malah kau yang membuatku terkejut, balas Luna lagi. Lain kali tidak perlu seperti itu, untung aja aku sempat menarikmu. Kalau tidak, kau bisa terbanting jauh tadi, ucap Edward sambil mengacak gemas rambut Luna. Aku tidak menyangka tenagamu kuat juga, meski kau hanya duduk di kursi roda. Apa kau punya ilmu bela diri? Ya, dulunya, tanya Luna. Ia malah asik mengobrol dengan posisi yang masih berada di pangkuan Edward. Aku tidak punya ilmu bela diri, jawab Edward sambil mencubit dagu Luna agar gadis itu mendongak ke arahnya. Tapi aku punya ilmu menaklukkan hati seorang wanita, lanjutnya sambil menatap kedua bola mata Luna dalam-dalam. Diperlakukan seperti itu membuat Luna mendadak salah tingkah. Jantungnya pun terasa mulai berdegup lebih kencang dari biasanya. Ada apa dengan dirinya? Ia seakan terhipnotis dengan ketampanan pria di depannya. Kenapa diam? Tadi sore kau berani memanggilku pacarmu. Sekarang kau malah diam seperti sedang salah tingkah, ledek Edward. Luna pun menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ah, tidak, siapa bilang aku salah tingkah, kata Luna berkilah. Sudah aku mau mengambil kotak roti itu, takut isinya tumpah. Ujar Luna bermaksud mengalihkan perhatiannya. Baru saja ia mau beranjak bangun, Edward malah dengan erat menahan pinggangnya. Aku mau berdiri, nanti kau berat, ucap Luna. Edward malah menggelengkan kepalanya. Aku nyaman dengan posisi seperti ini, jawab Edward dengan seulas senyum di bibirnya. Ih, jangan mesum ya, cepat singkirkan tanganmu, pinta Luna sambil berusaha menyingkirkan tangan pria itu. Kenapa? Gugup, goda Edward lagi. Edward, gak lucu ya. Nanti kalau ada yang masuk bagaimana? Lepaskan tanganmu atau aku tidak mau berteman denganmu lagi. Ancam Luna karena wajahnya sudah memerah karena salah tingkah. Berteman? Bukannya tadi sore kau bilang aku pacarmu. Itu artinya kita sudah pacaran bukan? Katanya Edward. Rona merah di wajah Luna kian menjalar ke kupingnya. Ia mengutuk dirinya sendiri karena kini dia termakan omongannya sendiri. Tak tega melihat Luna semakin malu, Edward pun mengendurkan pelukannya di pinggang Luna sehingga gadis itu bisa segera berdiri. Aku mau roti yang kau bawa untukku. Sudah lama aku tidak memakannya, pinta Edward seenak hati. Luna pun beranjak mengambilkan cinnamon roll buatan ibunya dan memberikannya pada Edward. Tapi pria itu tak langsung menerimanya. Bisa tolong suapi aku? Luna pun mencebikkan bibirnya. Manja sekali, selalu saja mengambil kesempatan dalam kesempitan, oceh Luna. Meskipun mulutnya sibuk mengomeli Edward, tapi ia tetap menyuapkan pria itu dengan telaten. Sesekali Edward akan berulah lagi dengan pura-pura tidak sengaja menggigit tangan Luna saat Luna menyuapinya. Tentu saja itu membuat Luna gemas dan mereka pun kembali bertengkar. Di dekat Luna, Edward seolah lupa bahwa dirinya adalah pria lumpuh yang tidak berdaya. Semangat dan keceriaan Luna selalu membuatnya nyaman dan bahagia. Ia pun jadi ikut bersemangat menjalani kehidupannya. Dari depan pintu, Paman Lukas mengintip kemesraan antara Luna dan tuan mudanya.
Pria parubaya itu ikut tersenyum melihat Edward tampak sangat bahagia. Sosok seperti Luna inilah yang sudah sepantasnya berada di samping Edward. Harapannya setelah ini, Edward akan menemukan kebahagiaan yang hakiki bersama Luna. Baginya, Edward sudah lama hidup prihatin berselimut dendam dan kesedihan sejak ia masih kecil. Sekarang sudah saatnya tuan mudanya itu merasakan cinta dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Oh ya, apa kau sudah menonton berita malam ini? Tanya Luna pada Edward. Ia baru teringat tentang berita yang muncul di TV tadi. Berita? Belum. Memangnya ada berita penting apa? Edward malah penasaran. Restoran tempatku bekerja kemarin kebakaran. Menurut berita terjadi ledakan gas di bagian dapur. Jawab Luna dengan wajah masih tidak percaya. Kasihan sekali ya karyawan di sana. Semoga saja tidak ada korban jiwa. Pemiliknya pasti rugi besar, sambungnya. Dalam hatinya Edward malah berdecih. Ia sama sekali tidak merasa kasihan atas kejadian itu. Pemiliknya pantas menanggung kerugian itu. Dia sendiri tidak memperdulikan karyawannya saat ada yang melecehkan. Batin Edward. Edward, kenapa melamun? Luna melambaikan tangannya di depan wajah Edward. Ah, tidak. Ya, begitulah yang namanya musibah. Kita tidak bisa memprediksinya, jawab Edward yang terkesan tidak peduli. Luna pun manggut-manggut menanggapinya. Ia tidak tahu saja kalau restoran itu terbakar atas perintah dari pria di depannya. Bahkan, Edward sampai menyuruh Paman Lukas mencari pria tua yang sudah kurang ajar pada Luna dan memberikan pelajaran padanya. Setelah ini dapat dipastikan kalau pria tua itu tidak akan berani lagi mengganggu Luna. Bersambung.